Yap, film ini tuh berjudul Species. Film yang dirilis pada tahun 1995 ini menceritakan kisah eksperimen yang berhubungan antara manusia dengan alien. Namun eksperimen tersebut malah membuat kekacauan di mana-mana. Sebuah program bernama SETI membuat satelit super jumbo dan mengirimkan sinyal keluar angkasa berharap suatu saat akan ada yang membalas sinyal dari bumi. Hingga 30 tahun kemudian, SETI mendapatkan umpan balik sebuah sinyal dari luar bumi yang masih belum diketahui dari mana sinyal tersebut. Sinyal tersebut berisi DNA alien yang menurut mereka sangat bersahabat. Oleh karena itu, SETI membuat eksperimen baru dengan menggabungkan DNA manusia dengan DNA alien. Eksperimen tersebut sampai menghasilkan ratusan DNA, namun hanya satu yang berhasil tumbuh hingga sekarang, dan mereka menyebut Project SEAL. DNA itu tumbuh dengan baik di tubuh seorang gadis yang biasanya umur janin hingga 12 bulan. Mereka hanya membutuhkan 3 bulan untuk tumbuh sebesar ini sejak penggabungan DNA. Terlihat, SEAL terbangun dari tidurnya di dalam ruangan yang dikelilingi oleh para ilmuwan yang sedang tampak meneliti perkembangan SEAL. Lalu dari atas, tampak seorang pria sedang mengamatinya. Dia adalah Fit, orang yang bertanggung jawab atas proyek SEAL. Namun tampaknya hari itu dia merelakan SEAL untuk dimusnahkan. Mereka mempersiapkan gas cyanida untuk dimasukkan ke dalam ruangan SEAL berharap bisa melenyapkan SEAL untuk selama-lamanya. Namun nyatanya SEAL berhasil kabur dari ruangan itu dengan memecahkan kaca. Itulah sebabnya mengapa proyek SEAL akan dimusnahkan. Fit merasa kalau proyek itu akan sangat berbahaya jika SEAL tumbuh dewasa menjadi seorang predator yang mengerikan. Bahkan untuk menangkap satu orang SEAL saja mereka mengerahkan banyak orang termasuk tentara. SEAL berhasil kabur dari kejaran mereka dengan masuk ke dalam kereta api yang melintas. Di sana dia juga tidak sengaja menghabisi seorang pria karena merasa terancam hanya dengan satu dorongan kecil. Hingga akhirnya SEAL sampai di stasiun pemberhentian. Dia mengambil tas milik orang dan kembali naik kereta berikutnya. Untuk bertahan hidup dia harus punya uang. Jadi dia mengambil beberapa uang yang ada di dalam laci petugas di dalam kereta tersebut. Sementara Fit dan pasukannya menemukan jasad pria yang telah dibunuh oleh SEAL di kereta. Dia merasa kalau ini harus segera dihentikan. Jadi dia memanggil beberapa orang terpercaya yang akan membantunya menangkap SEAL. Fitz mengumpulkan 4 orang yang ia anggap bisa membantunya. Mereka ini adalah Preston, Arden, Smithson, dan Laura. Mereka adalah para ilmuwan dan orang terpelajar kecuali Preston. Dia sudah dikenal profesional dalam memburu incarannya. Namun kali ini tugasnya akan sangat berat karena dia tidak berurusan dengan manusia biasa. Sementara SEAL di dalam kereta merasa ada yang aneh di tubuhnya. Dia kesakitan karena seperti tubuhnya akan berubah. Dan benar saja, seorang petugas kereta datang dan melihat sebuah kepompong besar. Lalu dengan cepat petugas itu mendapat serangan dari kepompong tersebut. SEAL keluar dari kepompong tersebut dan berubah menjadi wanita dewasa hanya dalam waktu secepat itu. Fitz dan yang lain mendapat laporan yang berasal dari kereta itu. Mereka menginvestigasi dan membenarkan kalau itu pasti ulah SEAL. SEAL melanjutkan perjalanannya dan melihat sebuah baju gaun yang cantik. Jadi dia membelinya lalu pergi ke sebuah hotel kecil untuk menginap di sana. SEAL kini sepenuhnya telah menjadi wanita dewasa. Tapi dia juga harus meneruskan keturunannya. Jadi dia harus mencari pria untuk diajak cocok tanam. Sementara Fitz dan yang lain mencoba melakukan eksperimen kembali demi bisa menemukan penawar atau membunuh sel alien di dalam tubuh SEAL. Namun tiba-tiba kamera mereka mengalami kerusakan. Untuk menggantinya, Laura harus masuk ke dalam ruangan itu. Dia ditemani Preston masuk ke dalam. Setelah berhasil mengganti kamera, layar kembali berfungsi. Smithson melihat kalau sel tersebut bereaksi melawan penawarnya. Laura dan Preston harus cepat-cepat menutup box tersebut dan keluar dari sana. Namun Preston tidak sengaja menjatuhkan salah satu bautnya yang membuat mereka jadi panik. Preston meminta Fitz untuk membukakan pintunya, namun dia tidak mau. Dia beralasan kalau harus mengikuti protokol keselamatan jika terjadi sesuatu di sana. Keadaan semakin panik, apalagi sel tersebut membesar sampai keluar dari box. Preston mencoba membakar dan membunuh sel tersebut, namun tidak bisa. Jalan satu-satunya, Preston dan Laura harus keluar dari sana dan membakar seisi ruangan. Saat ada kesempatan, Smithson menghalangi Fitz lalu Arden membukakan pintunya. Preston dan Laura akhirnya berhasil selamat. Sementara SEAL bertanya pada penjaga hotel menanyakan di mana ia bisa mendapatkan pria. Karena dia ingin membuat keturunan. Penjaga hotel menyarankan SEAL untuk pergi ke diskotik karena di sana banyak pria yang bisa diajak mantap-mantap.
Sampai di sana dia memperhatikan cara wanita mendapatkan pria yang mereka inginkan. Setelah itu, dia membunuh wanita yang berusaha mengambil pria yang didekatinya. Dia mengikutinya sampai ke toilet dan merebutkan tulang belakangnya hingga tewas. Setelah itu, Sil kembali dan berhasil membujuk salah seorang pria di sana. Pria itu mengajak Sil ikut dengannya ke rumah. Sementara Fitz dan yang lain meneruskan pencarian mereka terhadap Sil. Mereka mencari informasi dari penjaga hotel dan security diskotik tersebut. Saat bersiap untuk mantap-mantap dengan pria itu, dia merasa kalau pria tersebut tidak pantas untuknya. Perlahan-lahan dia mundur dan mengatakan untuk membawanya pergi dari sana. Namun si pria udah keburu sange dan memaksa Sil. Sil yang merasa terancam lantas menghabisi pria tersebut. Fitz dan yang lain tak lama tiba di rumah pria itu, namun mereka terlambat. Mereka hanya menemukan pemilik rumah sudah tidak bernyawa. Di sini terungkap mengapa Sil tidak jadi enak-enak dengannya. Jadi Laura menyimpulkan kalau Sil ternyata pilih-pilih pasangan. Dia tidak mau kalau pasangannya memiliki riwayat penyakit di dalam tubuhnya. Dan benar saja kalau pria yang tewas itu mengidap diabetes. Sil kabur membawa mobil milik pria itu, namun di tengah perjalanan dia kehabisan bensin. Alhasil dia jalan kaki, namun tak lama setelah itu sebuah mobil oleng dan menabrak dirinya hingga terlempar dan pingsan. Seorang pria membawanya ke rumah sakit supaya Sil bisa terselamatkan. Dia bahkan rela menanggung biaya rumah sakit untuk Sil. Sementara itu dokter mencoba ingin meronsen tubuh Sil karena benturan. Namun saat itu dia melihat kalau tubuh Sil menyembuhkan dirinya sendiri. Dokter ketakutan, sementara Sil buru-buru dan mengajak pria yang menolongnya pergi dari sana. Bersama dengan itu, Fitz menerima laporan dari rumah sakit kalau seorang dokter melihat kejadian aneh pada seorang pasien. Mereka buru-buru ke sana dan mendapatkan info tempat tinggal orang yang telah membantu Sil tadi. Pria itu bernama Carrie. Malam itu Carrie bersama Sil di rumahnya. Mereka berenang bersama di kolam. Sil dengan beringas meminta Carrie untuk menggagainya saat itu juga. Namun Carrie merasa kalau ada yang tidak beres dengan Sil. Mereka lalu mendengar seorang pria mencoba membuka pintu yang ternyata adalah Preston. Preston berhasil masuk dan melihat Carrie sudah tidak bernyawa. Dan lagi-lagi mereka kehilangan jejak Sil. Karena terlalu capek mengejar Sil, Fitz menyuruh anggotanya untuk beristirahat malam itu di hotel. Namun mereka tidak sadar kalau Sil mengikuti mereka di belakang menggunakan mobil hasil curian. Esoknya, Sil membuat rencana untuk menghilangkan kejaran dari Fitz dan kawan-kawannya. Dia mempersiapkan beberapa bensin dan mencuri satu mobil lagi. Sementara Preston dan yang lain menikmati malam mereka. Smithson punya perasaan kalau Sil berada di sekitar. Dia keluar dan mencoba melihat-lihat sekitar. Lalu dia dikejutkan dengan kemunculan Sil dari belakang. Alhasil, Smithson panik dan memanggil teman-temannya untuk menangkap Sil. Mereka kejar-kejaran menggunakan mobil hingga akhirnya mereka melihat Sil terjun ke dalam jurang bersama mobilnya. Namun Sil berhasil lompat sesaat sebelum mobilnya menabrak sesuatu dan meledak. Mereka mengira kalau Sil sudah tewas. Padahal itu adalah rencana Sil untuk kabur dari mereka. Fitz menyudahi pencarian mereka terhadap Sil, namun Smithson merasa kalau ada yang tidak beres. Preston dan yang lain akhirnya minum-minum dengan santainya. Padahal mereka tidak sadar kalau Sil masih hidup dan bahkan dia menampakkan dirinya pada Laura. Laura tidak sadar kalau itu Sil karena dia merubah tampilannya. Tampilan barunya juga berhasil membuat Preston tidak menyadarinya. Padahal dia satu lift. Preston menuju kamar Laura berencana untuk mantap-mantap dengannya. Sil yang penasaran ingin masuk ke dalam. Kebetulan dia melihat housekeeping datang dan mengambil kunci kamar cadangan darinya. Sil masuk ke dalam kamar Arden yang bersebelahan dengan kamar Laura. Namun saat itu tiba-tiba Arden kembali dan melihat Sil berada di sana. Dia juga tidak menyadari kalau itu adalah Sil. Sil yang kepergok berusaha menenangkan Arden dengan mengajaknya bercocok tanam, sekalian meneruskan keturunannya. Smithson yang merasa curiga lantas pergi ke kamar Arden. Di sana dia mendengar suara berisik dari dalam kamarnya. Karena takut, Smithson mengajak Preston dan Laura untuk menggeledah kamar Arden. Dan benar saja mereka melihat Sil yang sudah berubah menjadi alien sepenuhnya kabur dari kamar Arden. Sedangkan Arden sudah tewas. Keributan itu juga terdengar oleh Fitz. Mereka akhirnya mengejar jejak Sil yang masuk ke dalam sebuah terowongan mengarah ke selokan bawah tanah. Mereka berpencar, namun sayang Fitz tidak selamat. Hingga akhirnya Smithson kembali menemukan sebuah terowongan kecil. Di sana Smithson melihat sesuatu yang aneh. Dan ternyata itu adalah seorang anak kecil yang tampaknya anak dari Sil. Anak itu berubah dan menyerang Smith. Untungnya dia berhasil membakarnya. Tapi dirinya terjebak karena serangan tadi.
Laura dan Preston berusaha menyelamatkan Smithson karena Sil bersiap akan menyerang mereka. Preston menembak Sil hingga terjatuh ke dalam lautan api. Namun Sil masih bertahan dan memegang kaki Smith. Preston dengan cepat mengambil senjata yang lebih besar dan menembakkan tepat ke kepala Sil hingga hancur. Mereka akhirnya menang dan kembali pulang. Namun seekor tikus memakan sisa bangkai milik Sil yang terjatuh. Tikus itu berubah menjadi monster dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Spesies. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.